Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talaba, kaifa halukumul yawm? Taib la'allakum fi khair wa la'allakum fi amanillah. نواصل درسنا في العقيدة من كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد ونأتي في صفحة ثلاثة وأربعين. Dan segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan kembali pelajaran kita di akidah, yaitu pada halaman 43. Kita sekarang masuk pada halaman 43, bab al-khawfu minasyirki, bab rasa takut terhadap perbuatan kesyirikan. Bab rasa takut terhadap perbuatan kesyirikan. Dalam bab ini kita akan bahas 2 ayat dan 3 hadis. Maka lahidhu jayyidan wastami'u faya ayyuhat talaba fa unzuru ila qaulillahi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Maka bagaimana kita tidak takut terhadap perbuatan syirik, sedangkan di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan Innallaha la yaghfir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat takkid dan dipertegas lagi dengan firman-Nya la yaghfir. Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak akan mengampuni siapa saja yang melakukan perbuatan apa, yaitu perbuatan syirik, perbuatan syirik, kesyirikan. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala jika tidak mengampuni, benar-benar tidak mengampuni perbuatan kesyirikan, maka pelaku perbuatan kesyirikan ini maka benar-benar dia akan celaka. Maka benar-benar dia akan sangat-sangat merugi, sangat-sangat menderita. Maka kemudian setelah itu Allah memberikan solusi, yaitu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Solusinya apa? Solusinya adalah Allah Subhanahu wa taala hanya mengampuni selain perbuatan syirik. Artinya selain perbuatan kesyirikan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan, memberikan ampunan. Tapi untuk perbuatan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin benar-benar takut jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian dipertegas lagi, wa may yusyrik billahi, barang siapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka di Indonesia ini sangat banyak sekali kesyirikan. Ini adalah tugas kita untuk menyadarkan umat akan bahayanya kesyirikan tersebut. Bagaimana orang-orang tidak takut terhadap perbuatan kesyirikan, itu melainkan karena mereka adalah orang-orang jahil. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Maka kita sadarkan mereka. Kemudian di ayat yang kedua, bagaimana kita tidak takut terhadap perbuatan kesyirikan di sini, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam saja sampai berdoa kepada Allah untuk menjauhkan anak keturunannya dari perbuatan kesyirikan. Artinya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam pun takut terhadap kesyirikan.
ya terhadap perbuatan tersebut, ya karena memang perbuatan itu benar-benar ya, membawa celaka, ya, membawa kesengsaraan yang sangat luar biasa. Di sini Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa idz qala Ibrahim." Ya, maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Rabbi ja'al hadzal balada amina." Ya Rabb, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Ya, bagaimana menjadi ya, negeri yang aman? Bagaimana negeri tersebut disebut dengan negeri yang aman? Yang tentunya adalah negeri yang dimana di situ tidak ada perbuatan kesyirikan. Penduduknya ya tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Maka jika negeri tersebut ya penduduknya masih banyak melakukan perbuatan kesyirikan, maka negeri tersebut adalah bukan negeri yang aman. Ya, karena perbuatan kesyirikan itu adalah perbuatan yang akan mengundang musibah, mengundang masalah, ya, mengundang celaka. Nah, maka untuk menjadikan negeri tersebut adalah negeri yang aman, ya tentunya adalah dengan menjadikan penduduknya sadar akan bahayanya kesyirikan, akan pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini adalah doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk menjadikan negeri ini adalah negeri yang aman, yaitu ya. Kemudian wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, kemudian permintaan yang kedua ya, selain menjadikan negeri yang aman adalah meminta kepada Allah agar Nabi Ibrahim alaihissalam dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Ya. Nabi Ibrahim saja, ya Nabi yang dekat dengan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang digelari dengan Al-Khalil. Ya. Ya. Sedangkan Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Khalil itu hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang digelari dengan Al-Khalil yaitu berdoa meminta kepada Allah agar dirinya jauh dari perbuatan kesyirikan, apalagi kita. Ya, maka kita perbanyak berdoa kepada Allah minta agar kita dijauhkan dari kesyirikan. Kemudian permintaan yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah wabaniya anak mudal asnam, menjauhkan anak keturunannya dari menyembah berhala. Yang menyembah berhala, beribadah kepada berhala, ya ini adalah perbuatan kesyirikan. Ya, maka lihat di sini, ya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah tiga hal: menjadikan negerinya negeri yang aman, ya artinya minta agar seluruh penduduk tersebut tidak ada yang melakukan perbuatan kesyirikan, ya agar terjaga keamanan negeri tersebut. Ya, kemudian meminta yang kedua adalah meminta agar dirinya jauh dari perbuatan kesyirikan. Yang ketiga adalah meminta anak keturunannya agar jauh dari perbuatan kesyirikan. Maka lihat ini, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia saking takutnya ya terhadap ya, perbuatan syirik, ya karena memang kesyirikan ini adalah mengundang musibah, mengundang petaka, ya, mengundang masalah. Ya. Baik, kemudian ya kita lanjut. Ya, dalam hadis diriwayatkan ya, Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Ya. Hal yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ya, lihat, Rasulullah SAW saja khawatir ya terhadap umatnya, ya melakukan perbuatan kesyirikan, ya, terutama syirik kecil. Ya, kemudian ditanya, fasu'ila anhu. Ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya mengenai syirik kecil itu apa ya Rasulullah sehingga engkau khawatir terhadap kami. Ya, maka Rasulullah mengatakan faqala ar-riya, yaitu ar-riya, ya penyakit riya, penyakit pengen dipuji, pengen dilihat oleh orang. Ya. Kemudian masuk ke dalil berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Ya, maka lihat ini bahayanya perbuatan kesyirikan. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mati, ya barang siapa yang meninggal
sedangkan dia dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Ini bahaya perbuatan kesyirikan. Ya. Bahkan masuk ke dalam neraka tersebut selama-lamanya. Ya, abadan. Ya, maka perhatikan, ya, jangan coba-coba ya untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian dalil yang terakhir, An Jabir radhiyallahu anhu, ya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Ya. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik, tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan selama di dunianya, ya maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Ya. Maka kebalikannya, jika seandainya dia bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa-dosa perbuatan syiriknya, dosa-dosa kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Itu saja. Ya, syukran lakum wa barakallahu fikum wa jazakumullahu ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Faman lahu su'al fatafaddalu an tulqu ilayya al-as'ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.